Hai guys, hai guys, hai guys, hai guys. Setelah bertahun-tahun akhirnya aku upload video lagi. Jadi video ini adalah video tugas karena aku sebulan yang lalu dapat tugas proyek tentang perkembangbiakan tumbuhan. Jadi di video ini aku mau ngasih tahu ke kalian gimana sih cara aku nanemnya, gimana perkembangbiakan tumbuhan itu, gimana cara aku merawat tumbuhan itu. Dan guys, aku mau ngasih tahu info penting ke kalian. Jadi jumlah viewers dan like-nya akan berpengaruh pada nilai. Jadi please jangan lupa like. Dan gak usah subscribe gak apa-apa, yang penting like-nya. Kalian juga boleh share ke teman-teman kalian, ke keluarga kalian, ke siapapun, biar video ini lebih banyak ditonton. Oke guys, kita langsung aja cara menanamnya. Jadi sebelum menanam, bahan-bahan yang perlu disiapkan adalah pertama, tanah dan sekam, masing-masing setengah-setengah. Yang kedua ada pot atau polybag untuk nanamnya. Yang paling penting ada benih pakcoy. Cara menanamnya, yang pertama kita campurin tanah sama sekamnya, dicampur-campur sampai rata. Dicampur terus sampai rata. Nah, karena ini kekurangan tanah, jadi ditambahin lagi tanahnya biar nggak kering. Setelah tercampur seperti ini, kita masukin ke polybag atau potnya. Nah, dimasukin aja, dimasukin kayak biasa, nggak usah penuh-penuh juga. Nah, kayak gini deh. Yang ketiga, nah itu ada benih pakcoynya. Sebarin deh ke tempat yang ada tanah sama sekamnya. Nah, itu di zoom, tapi nggak kelihatan juga, nggak kelihatan sih itu di zoom juga. Yang keempat, setelah itu disiram pakai air sampai basah. Siram-siram. Yang kelima, ditaruh di tempat yang ada sinar mataharinya. Nah, ini perkembangannya. Jadi seharusnya kemarin itu ditambahin pupuk gandasil buat pupuk daunnya. Campurin segitu ke dalam air segayung tuh, segitu ya takarannya. Terus aku make cairan atonik, itu katanya bisa merangsang akarnya. Terus diaduk-aduk deh. Setelah diaduk-aduk, disiram ke tanaman yang udah ditanam. Nah, itu yang polybag itu pakcoy, kalau yang di pot itu nanam cabe. Kalau udah disimpan di tempat yang ada sinar mataharinya deh. Nah, ini perkembangannya masih belum tumbuh, cuma perawatannya itu disiram aja setiap sore. Nah, hari keempat pakcoynya udah mulai tumbuh tuh, masih kecil-kecil, tapi udah mulai tumbuh, lucu-lucu. Nah, ini hari ke-7 atau enggak minggu pertama, udah lumayan gede sih dari yang sebelumnya. Nah, ini nih hari ke-10, hasil kegabutan di rumah. Tanamannya dipindahin ke pot yang kayak gini biar nggak setiap hari nyiram. Kan udah ada yang tumbuh itu pakcoynya, jadi sebagian dipindah dulu ke pot yang kayak gini, uji coba dulu berhasil atau enggak. Karena berhasil, jadi semuanya dipindahin ke pot yang kayak gini. Nanti dikasih tahu cara buatnya kayak gimana. Tuh. Nah, ini perkembangannya udah mulai banyak, udah mulai gede-gede juga daunnya. Hari ke-36, pas udah gede itu
daunnya mulai pada bolong-bolong karena pada dimakanin ulet itu. Tuh pada bolong-bolong, kasihan. Nah, ini cara membuat pot botol plastiknya. Yang pertama, kita siapin dulu botol plastiknya. Yang kedua, botol plastiknya dipotong deh di tengah-tengahnya. Nah, kayak gini dipotong. Nah, kalau udah selesai, kita lubangin tutup botolnya seperti ini. Yang keempat, bagian botol bagian atasnya dibolongin. Nah, terus ini ada kain flanel, dimasukin ke bolongan yang ada di tutup botol. Tinggal ditutup aja kayak biasanya. Terus disimpan kayak begini nyimpennya. Nah, ini baru masukin tanahnya. Masukin. Nah, ini lagi mindahin strawberry ke dalam pot yang plastik itu. Pelan-pelan biar akarnya nggak kecabut. Nah, terus disimpan deh kayak gini. Nah, terus masih belum selesai. Jadi tanahnya itu disiram pakai air, disiram dulu sampai basah. Nah, kalau udah basah ini dibiarin menetes ke bawah, biarin dulu. Nah, kalau udah baru deh yang botol bagian bawahnya diisi pakai air. Nah, terus diperes dikit-dikit biar nggak terlalu basah. Nah, terus disimpannya kayak gitu. Ini juga lagi ngisi air buat pot yang kedua. Selesai deh. Nah, keuntungan pakai pot ini tuh cuma kalau airnya udah habis kayak gini, tinggal si botol yang bagian bawahnya diisi pakai air kayak gini. Jadi tinggal nunggu airnya itu habis. Nah, selesai deh. Oh iya, aku mau ngasih tahu di sini kenapa aku milihnya teknik biji atau teknik generatif. Karena teknik biji itu lebih gampang, lebih mudah untuk dipelihara. Dan kenapa sih aku memilih bibit pakcoy? Karena bibit pakcoy itu lebih cepat tumbuhnya, itu sekitar 3 hari. Sedangkan yang cabai butuh 1 minggu, jadi lebih cepat yang pakcoy tumbuhnya. Dan aku juga tidak menemukan kendala selama proyek berlangsung. Kelebihannya dapat mengisi waktu luang, dan seperti yang tadi bisa buat pot dari botol plastik itu bisa membuat hari menjadi lebih produktif. Dan kalau kekurangan sepertinya tidak ada. Kesimpulannya, dengan beraktivitas seperti ini atau proyek seperti ini, bereksperimen seperti ini, kita bisa tahu kalau benih yang sekecil itu bisa tumbuh menjadi daun yang cukup besar jika dibandingkan dengan benih yang sekecil itu. Dan di zaman sekarang ini sudah ada banyak pupuk, sudah banyak ramuan-ramuan yang bisa mempercepat pertumbuhan dari tumbuhan itu. Dan kita juga bisa berkreasi dengan tumbuhan, misalnya tadi dengan membuat pot. Sekian dari saya. Segini dulu videonya, jangan lupa like-nya karena 1 like sama dengan 3 poin. Oke. Udah segini dulu ya videonya. Jangan lupa like-nya. Dadah. Terima kasih.